Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Fatmawati dengan NIM 1912C2011. Saya dari S1 Analis Kimia, dari Angkatan 2019. Untuk memenuhi tugas sinyal lingkungan, saya akan menjelaskan tentang kasus global warming. Salah satunya yaitu badai salju di negara Cina. Badan Cuaca Cina mengeluarkan peringatan badai salju level tertinggi, yaitu level kedua pada Minggu 7 November 2021. Negeri tirai bambu saat ini memang sedang dilanda gelombang dingin yang dikhawatirkan mengganggu lalu lintas dan memicu wabah flu di tengah naiknya kasus infeksi COVID-19. Pusat Meteorologi Nasional Cina memperkirakan badai salju akan terjadi di timur laut Cina, di mana sejumlah wilayah akan diguyur salju setinggi 4,5 cm selama 24 jam, dan badai lebat di seluruh bagian utara negara Cina. Ibu kota Beijing menyambut salju pertama musim dingin ini 23 hari lebih cepat dari biasanya. Sejak Sabtu 10 November 2021 pagi, Beijing telah dilanda kabut tebal yang diikuti hujan dengan intensitas sedang hingga malam hari. Pusat Meteorologi Nasional menambahkan, cuaca dingin juga menyapu Beijing ke Shanghai hingga Guangzhou, menekan suhu hingga 14 derajat Celcius. Ini mengalami penurunan 14 derajat Celcius dari biasanya. Nah, penyebabnya terjadi badai salju. Menurut peneliti menyebutkan, hal ini disebabkan dampak pemanasan global yang terjadi. Pemanasan global menyebabkan kondisi perairan laut lebih hangat. Kondisi ini membuat badai menjadi lebih lama bertahan. Saat badai melewati lautan, maka akan menyerap udara di laut yang hangat dan lembab. Saat udara makin panas di bawah badai, maka semakin banyak kelembaban yang ditahan udara, kemudian akan memperkuat badai. Selain itu, gelombang tinggi dari Siberia Barat di Rusia menyebabkan badai salju sehingga temperatur udara di Cina turun sejak Sabtu. Bahkan di Urumqi, ibu kota daerah otonom Xinjiang, suhu udara turun drastis hingga sebanyak 22 derajat Celcius. Badai salju biasanya terjadi di sisi barat laut, sistem badai yang parah. Perbedaan besar antara tekanan tinggi dan rendah inilah yang membuat angin bertiup kencang. Angin dihasilkan melalui perbedaan tekanan antara satu titik dengan titik lainnya. Semakin banyak perbedaan dalam tekanan atmosfer tersebut, maka semakin kuat angin yang bertiup. Nah, selain itu pun, di sisi lain, air yang tetap membeku di atmosfer tetap membentuk kristal yang menempel pada yang lain. Saat kristal es bersatu, mereka terbentuk kepingan salju hingga 6 poin. Selain itu, saat salju turun dan angin bertiup sangat kencang, jarak pandang terpotong menjadi 2. Singkatnya, hal ini terjadi karena angin dan salju. Nah, badai salju pun banyak sekali dampak negatif. Salah satunya, badai membuat beberapa bagian jalan raya di Beijing ditutup. Layanan bus lebih dari 170 rute ditangguhkan, dan penerbangan dikurangi di 2 bandara utama. Kemudian, kereta cepat menuju Tianjin dan Shanghai juga mengalami pembatalan dan penundaan. Lalu, sejumlah sepeda bergelimpangan di depan pintu masuk stasiun subway Dongguan, Beijing, Cina, Minggu 7 November 2021, akibat badai salju. Kemudian,
Gelombang dingin yang dapat meningkatnya risiko flu muncul ketika lebih dari 20 kota di utara Cina melaporkan kasus COVID-19. Nah, pada 20 kota ini, pemerintah mengumumkan secara resmi bahwa area tersebut tidak akan dibersihkan untuk mencegah penularan COVID-19. Dampak lainnya pun ternyata bukan hanya di Beijing. Di sejumlah provinsi seperti Mongolia Dalam, Hebei, Shaanxi, dan Chongqing, per Minggu 7 November 2021 siang, tumpukan salju mencapai 30 cm. Nah, kota-kota provinsi tersebut pun mengalami badai salju. Sedangkan di Mongolia bagian dalam yang berdekatan memakan korban jiwa. Ada 1 orang meninggal dan lebih dari 5.600 terkena dampak setelah badai salju yang hebat. Tapi selain ada dampak negatif, ada pun dampak positif, yaitu ratusan ribu orang warga Beijing justru keluar rumah untuk berwisata dan menikmati tempat-tempat wisata bersalju, seperti kota terlarang dan Universal Studio Resort. Tapi pemerintah belum menetapkan peraturan bahwa warga tersebut boleh berwisata. Kemudian, nah ini yang sangat menguntungkan bagi perlombaan Sky. Karena dengan adanya badai salju ini, mereka menyambut gembira untuk Olimpiade musim dingin. Karena kan biasanya Beijing itu iklimnya yang kering. Dan untuk perlombaan Sky ini, mereka biasanya membuat salju buatan. Tapi dengan adanya badai salju, mereka tidak harus membuat salju buatan. Cara penanggulangan negeri Cina oleh pemerintah, yang pertama itu, di tengah peningkatan harga, pihak berwenang mengimbau pasar untuk menurunkan harga kebutuhan pokok sembari meningkatkan pasokan pangan. Karena jika bahan pangan mahal, warga akan kesulitan. Kemudian yang kedua, menjelang musim dingin kali ini, pemerintah Cina juga sudah mengimbau warga untuk memasok pangan. Karena dengan situasi COVID-19, guna mencegah penularan COVID, lebih baik memasak bahan pangan di rumah daripada harus keluar rumah. Jika tidak keadaan urgent atau darurat, lebih baik tidak keluar rumah. Kemudian yang ketiga itu mengintensifkan upaya untuk menjaga rumah tetap hangat dengan meningkatkan impor batu bara dari memaksimalkan kapasitas produksi energi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.